Kabar kepindahan Megawati Hangestri dari Red Spark ke klub voli Turki, Manisa BBSK, awalnya disambut gembira oleh publik olahraga Asia. Media Indonesia, Korea Selatan, dan bahkan Jepang menyoroti langkah besar sang Megatron yang kini menjajal Liga Eropa. Namun suasana sempat berubah ketika media Turki menurunkan wawancara eksklusif dengan salah satu legenda voli mereka, Neslihan Demir, yang mengutarakan pendapat mengejutkan terkait keputusan Megawati bergabung ke Manisa. Dalam wawancara yang tayang di kanal TRT Sport, Neslihan dengan tegas mengatakan, "Saya sangat menghargai bakat Megawati. Tapi jujur saja, saya tidak mengerti mengapa pemain sekelas dia memilih klub seperti Manisa BBSK. Ia layak tampil di tim besar, di kasta atas." Ucapannya langsung memicu gelombang perdebatan di kalangan penggemar voli Turki. Dalam konteks voli nasional mereka, komentar dari Neslihan bukan sekadar opini, tapi nyaris dianggap sebagai barometer. Bagi penggemar voli lokal, komentar itu seperti tamparan sekaligus sindiran. Mereka melihatnya sebagai bentuk kepedulian, namun tak sedikit pula yang menilai ucapan itu menjurus meremehkan klub Manisa BBSK. Yang membuatnya makin kontroversial adalah pernyataan lanjutannya, Megawati itu tipe pemain yang bisa langsung masuk starting six klub seperti Fakif Bank atau Eczacıbaşı. Tapi kini ia justru bermain di Liga Kedua. Ini seperti Lionel Messi bermain di klub divisi bawah, katanya. Tak butuh waktu lama, kutipan Neslihan tersebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, tagar seperti tagar Megawati Turki, tagar Neslihan komentar, hingga tagar Manisaps menjadi tren lokal di Twitter Turki. Banyak akun fanbase yang membagikan ulang video wawancara itu, memancing berbagai reaksi dari penggemar voli dan publik olahraga pada umumnya. Beberapa menyebut Neslihan benar-benar jujur dan peduli pada kualitas pemain Asia. Tapi tak sedikit pula yang menilai ucapannya sebagai bentuk arogansi terhadap klub kecil. Di sisi lain, media Indonesia pun mulai menyoroti pernyataan ini. Judul-judul seperti, "Legenda voli Turki remehkan klub baru Megawati," atau, "Neslihan, Megatron salah pilih klub," bermunculan di berbagai portal berita tanah air. Reaksi publik Indonesia pun terbelah. Ada yang tersinggung, namun ada pula yang menjadikannya motivasi untuk pembuktian Megawati di musim mendatang. Salah satu analis voli asal Jakarta, Rian Prasetyo, menyatakan bahwa pernyataan Neslihan bisa saja mendorong Megawati lebih termotivasi. Bukan hal baru pemain Asia diremehkan saat masuk Liga Eropa. Tapi banyak juga yang akhirnya membungkam keraguan dengan performa luar biasa. "Saya yakin Megawati punya mental seperti itu," ujarnya. Menariknya, komentar Neslihan datang hanya beberapa hari setelah Manisa BBSK mengumumkan secara resmi perekrutan Megawati melalui akun Instagram mereka yang kini telah meningkat drastis pengikutnya. Bahkan unggahan perkenalan Megawati menjadi konten paling viral klub sepanjang sejarah mereka berdiri. Kini, semua mata tertuju pada satu hal, apakah komentar Neslihan akan menjadi peringatan yang terbukti? Atau justru menjadi pemantik bagi Megatron untuk menunjukkan bahwa tempat seorang bintang bukan hanya di tim besar, tapi di mana ia bisa membawa perubahan nyata. Neslihan Demir bukanlah sosok asing dalam dunia voli internasional, apalagi di Turki. Namanya dikenal sebagai Sultan Bola Voli, berkat karir panjang dan pencapaiannya bersama timnas putri Turki selama hampir 2 dekade. Ia pernah menjadi pemain terbaik Eropa, tampil di Olimpiade, dan membela klub-klub besar seperti Fakif Bank dan Eczacıbaşı. Ketika ia berbicara, publik Turki mendengarkan. Di masa jayanya, Neslihan dikenal sebagai opposite speaker house point yang nyaris tak tergantikan. Ia juga menjadi simbol kebangkitan voli putri Turki di awal 2000-an, saat negeri itu mulai diperhitungkan di level dunia. Karena rekam jejaknya yang luar biasa, wajar jika komentarnya soal Megawati dianggap serius oleh publik maupun media. Namun, karakter Neslihan yang dikenal belak-belakan juga seringkali menuai kontroversi. Ia tak ragu menyuarakan pandangan yang berbeda dari arus umum, bahkan jika itu bisa memancing amarah. Beberapa jurnalis olahraga menyebutnya sebagai pendobrak kenyamanan, yang kerap mengingatkan publik akan standar tinggi dalam olahraga. Saat ia menyebut bahwa Megawati seharusnya bermain di level tertinggi seperti Sultan Larligi, sebagian kalangan memaklumi bahwa pernyataan itu lahir dari rasa cinta pada kualitas permainan. Tapi sebagian lain membaca nada merendahkan dalam ucapannya, terutama karena menyebut Manisa BBSK terlalu kecil untuk Megawati. Kalau kita ingin memajukan liga, pemain top dunia seharusnya berkumpul di klub elit,
kata Neslihan dalam potongan wawancaranya yang dikutip ulang oleh kanal YouTube olahraga Turki, Foliter. Itu akan meningkatkan kualitas kompetisi dan menarik lebih banyak sponsor. Namun yang jadi persoalan, Megawati datang bukan ke klub elit, melainkan ke klub promosi yang belum punya tradisi besar. Menariknya, Neslihan tidak menyalahkan Megawati secara pribadi. Bahkan dalam satu kesempatan, ia menyebut Megawati sebagai salah satu opposite speaker terbaik yang ia tonton dalam 5 tahun terakhir. Tenaganya luar biasa, insting poinnya tajam, dan ia punya gaya bermain khas Asia yang lincah. Tapi kualitas seperti itu tidak seharusnya dipakai untuk berjuang dari kasta bawah, tegasnya. Pernyataan itu lagi-lagi memantik perdebatan. Banyak netizen Indonesia dan Asia yang mulai menyerbu kolom komentar akun-akun voli Turki dengan pesan pembelaan terhadap Megawati. Sebagian bahkan menyindir balik bahwa Neslihan lupa kalau klub besar pun dulu pernah merintis dari bawah. Sejumlah mantan pemain dan pelatih di Turki juga mulai ikut angkat bicara. Beberapa dari mereka mencoba menjembatani dua sisi. Saya rasa maksud Neslihan bukan merendahkan, tapi lebih pada harapan bahwa pemain seperti Megawati bisa bermain dan bersaing dengan pemain top dunia lainnya secara langsung, ujar pelatih Bursa BBSK dalam podcast mingguan mereka. Namun bagi fans Manisa BBSK, ucapan Neslihan tetap menyakitkan. Klub yang tengah berjuang membangun nama di level nasional justru merasa seperti diremehkan oleh tokoh besar negara mereka sendiri. Kami ingin membuktikan bahwa klub kecil pun bisa menjadi besar dengan kerja keras. Dan Megawati adalah bagian dari mimpi itu, tulis salah satu akun fanbase Manisa. Di sisi lain, media-media olahraga Eropa mulai tertarik untuk mengulas kontroversi ini. Salah satu kolumnis dari World of Volley bahkan membuat artikel berjudul, Megawati's Arrival in Turkey, A Blessing or a Misfit, yang membedah bagaimana satu pemain Asia bisa memicu debat nasional. Beberapa pakar strategi volley berpendapat, kepindahan Megawati justru bisa membuka jalur transformasi untuk Manisa BBSK. Jika klub mampu memanfaatkan popularitas Megawati, bukan tidak mungkin mereka akan tumbuh menjadi salah satu tim potensial dalam 2 musim ke depan. Yang menarik, suasana di internal Manisa BBSK justru tetap kondusif. Beberapa pemain lokal bahkan menyebut kehadiran Megawati seperti energi baru yang mereka butuhkan. Dia tenang, rendah hati, dan sangat fokus saat latihan, kata salah satu rekan setimnya. Kalau soal siapa pantas main di mana, biarkan lapangan yang menjawab. Bab ini pun ditutup dengan satu pertanyaan besar yang mulai menggantung di benak publik voli Turki. Akankah Megawati mampu membuktikan bahwa ia tak hanya pantas bermain di level tertinggi, tapi juga bisa mengangkat klub kecil hingga ke level yang tak pernah dibayangkan? Komentar pedas Neslihan Demir tentang keputusan Megawati Hangestri bergabung ke Manisa BBSK langsung memicu gelombang besar di jagat media sosial Turki. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak wawancara itu tayang, nama Megawati langsung bertengger di jajaran trending topik platform X Twitter wilayah Turki. Ribuan komentar bermunculan, sebagian besar bernada panas, antara mendukung Neslihan maupun membela Megatron. Beberapa akun fans berat Sultan Larligi menilai komentar Neslihan sebagai bentuk kejujuran. Mereka menyebut Megawati sebagai pemain kelas dunia yang layak bersaing dengan nama-nama besar seperti Tijana Boskovic, Paola Egonu, hingga Isabel Haq. Kenapa dia tidak langsung ke Fenerbahce atau Vakifbank? Apa yang dilihatnya dari Manisa? Tulis akun @voleyelite_turkiye. Namun tak sedikit pula yang membela keputusan Megawati, terutama dari kalangan muda yang kagum dengan etos kerja dan kerendahan sang bintang asal Indonesia. Justru pemain hebat seperti Megawati mau merintis dari bawah, itu menunjukkan mental juaranya, ujar @speakeristanbul, seorang komentator voli independen. Salah satu reaksi paling menohok datang dari jurnalis senior olahraga Turki, Cenk Buler, yang menulis artikel di kolom Milliyet dengan judul, Megawati tak salah klub, kita saja yang salah paham. Dalam artikelnya, ia mengingatkan publik bahwa Neslihan dulu juga memulai karirnya dari klub kecil sebelum bersinar. Ia menulis, mungkin ini bukan soal klub besar atau kecil, tapi bagaimana seorang pemain bisa membesarkan tempat ia bermain. Reaksi dari penggemar voli Asia, khususnya Indonesia dan Korea Selatan, tak kalah hebohnya. Banyak dari mereka yang membanjiri kolom komentar Instagram Manisa BBSK dan akun resmi Sultan Larligi dengan dukungan moral. Kami percaya pada Megatron, tulis seorang netizen asal Jakarta. Bahkan, beberapa fanbase Red Spark Korea turut menyuarakan dukungan mereka,
mengenang bagaimana Megawati dulu juga diremehkan saat awal bergabung di V-League. Di tengah keramaian itu, media-media olahraga nasional Turki pun ramai membuat liputan khusus. Acara talk show seperti Spor Gundemi dan Volleyball Masasi mengundang mantan pelatih, analis, dan jurnalis untuk membahas langkah Megawati secara mendalam. Salah satu narasumber menyebut, kita sedang menyaksikan pemain Asia yang bukan hanya membawa skill, tapi juga mengubah wajah klubnya. Sikap Manisa BBSK pun menjadi bahan diskusi tersendiri. Klub kecil ini tiba-tiba jadi pusat perhatian media nasional, sesuatu yang bahkan tidak mereka rasakan saat promosi ke Liga Kasta Kedua. Juru bicara klub pun menyampaikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh komentar Neslihan. Kami percaya pada Megawati, dan kami percaya pada proyek jangka panjang yang sedang kami bangun, tegasnya. Manisa BBSK juga dikabarkan mulai menjadwalkan sejumlah kegiatan media untuk memperkenalkan Megawati secara lebih luas ke publik Turki. Termasuk rencana dokumenter pendek dan sesi meet and greet bersama fans lokal. Ini dianggap sebagai langkah cerdas klub untuk mengubah polemik menjadi momentum branding. Sementara itu, sejumlah sponsor lokal mulai menunjukkan ketertarikan terhadap klub tersebut. Sebuah brand minuman olahraga asal Izmir bahkan disebut sedang dalam tahap negosiasi untuk menjalin kerja sama eksklusif selama 1 musim penuh. Pengaruh Megawati disebut sebagai alasan utama meningkatnya nilai komersial Manisa BBSK. Di sisi lain, sejumlah media luar negeri seperti Volleyball World, Volleyverse, hingga The Spike Korea mulai mengangkat cerita tentang kisah Megawati di Turki dalam artikel dan podcast mereka. Publik voli internasional seolah disuguhi drama menarik dari seorang bintang Asia yang turun kasta, bukan karena penurunan prestasi, tapi karena niat membangun tim dari nol. Beberapa pengamat menyebut bahwa tekanan besar yang muncul akibat komentar Neslihan justru akan menjadi bahan bakar semangat Megawati. Terutama karena ia dikenal sebagai pemain yang senyap tapi mematikan. Megawati bukan pemain yang banyak bicara. Dia menjawab semuanya lewat performa di lapangan, ujar mantan pelatih Red Spark, Ko Hee-jin, dalam wawancara via Zoom. Maka tak heran, para penggemar kini tak sabar menantikan debut Megawati bersama Manisa BBSK. Tiket pertandingan pertama mereka bahkan dikabarkan ludes dalam waktu kurang dari 2 jam. Atmosfernya kini bukan sekadar laga kasta 2, tapi menjadi ajang pembuktian, apakah bintang besar dari Asia benar-benar tak pantas di klub kecil, atau justru akan menjadikan klub kecil ini besar. Setelah kontroversi komentar Neslihan Demir terus bergulir dan membuat nama Manisa BBSK ikut terseret dalam pusaran sorotan publik, akhirnya manajemen klub memutuskan untuk angkat bicara. Dalam konferensi pers resmi yang digelar di kantor pusat klub di Manisa, Presiden klub, Murat Caner, tampil di hadapan media dengan sikap tenang namun tegas. Kami sangat menghargai segala opini yang berkembang. Tapi kami juga ingin mengingatkan bahwa Megawati Hangestri datang ke klub ini bukan untuk jalan-jalan. Dia datang dengan niat besar, dan kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk visi serta misinya, ujar Murat membuka pernyataannya. Ia juga menyebut bahwa rekrutmen Megawati bukanlah keputusan instan. Klub telah mengamati performanya sejak 2 musim lalu, bahkan sebelum ia pindah dari Daejeon Red Spark ke Liga Korea. Kami tidak gegabah. Kami tahu siapa Megawati, dan kami tahu apa yang bisa ia berikan untuk tim kami, tambahnya. Murat juga menanggapi secara diplomatis komentar Neslihan. Tanpa menyebut nama, ia mengatakan, kami menghargai semua masukan dari legenda olahraga. Namun, terkadang pemain hebat tidak selalu harus bermain di klub hebat. Kadang, mereka datang untuk membuat klub biasa menjadi luar biasa. Pernyataan tersebut langsung mendapat sambutan positif dari pendukung Manisa BBSK yang merasa klub mereka selama ini dipandang sebelah mata. Beberapa fanbase membuat kampanye daring bertagar-tagar kami percaya Megatron dan tagar Manisa tidak sendiri sebagai bentuk solidaritas atas komentar miring yang sempat merendahkan reputasi klub. Tak hanya dari presiden klub, pelatih kepala Manisa BBSK, Okan Serter, juga ikut memberikan komentarnya dalam wawancara eksklusif dengan media lokal. Ia menyebut bahwa Megawati adalah pemain yang sangat disiplin dan cepat beradaptasi. Kami sudah melihatnya saat latihan. Dia pendiam, tapi intensitas latihannya sangat tinggi. Semua pemain respek kepadanya, katanya. Okan menambahkan bahwa tujuan klub bukan hanya bertahan di Liga Kasta Kedua, melainkan menyiapkan fondasi kuat untuk promosi ke Sultan Lar Ligi dalam waktu dekat. Kami tidak mencari popularitas instan. Kami membangun tim untuk masa depan,
dan Megawati adalah bagian dari pondasi itu, tegasnya. Seolah ingin membuktikan keseriusan mereka, Manisa BBSK langsung mengunggah video behind the scenes latihan Megawati di akun Instagram resmi klub. Dalam video tersebut, terlihat Megawati berlatih keras bersama rekan-rekan setimnya. Ia tampak fokus, tak terpengaruh sorotan media, dan bahkan memimpin sesi pemanasan dengan semangat tinggi. Video itu langsung viral dan menambah dukungan dari publik Turki, termasuk dari mereka yang awalnya ragu. Beberapa komentar menyebut bahwa Megawati bukan hanya pemain, tapi juga motivator alami bagi tim. Saya melihat aura pemimpin dalam dirinya, tulis salah satu penggemar di kolom komentar. Manisa BBSK juga menjalin kerjasama dengan media lokal untuk mendokumentasikan perjalanan Megawati selama 1 musim penuh dalam format mini series dokumenter. Rencananya, video tersebut akan tayang setiap pekan di kanal YouTube resmi klub. Dengan tajuk, Megatron, Misi di Tanah Ottoman. Langkah ini bukan hanya untuk menaikkan branding klub, tapi juga sebagai bentuk jawaban terhadap komentar-komentar skeptis yang mempertanyakan posisi Megawati di klub kecil. Bagi manajemen Manisa, ini adalah peluang langka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bintang internasional pun bisa bersinar di tempat yang sederhana. Kini, suasana di internal klub kian solid. Para pemain lokal merasa terinspirasi, staf kepelatihan makin bersemangat, dan para supporter mulai bermimpi lebih besar. Manisa BBSK tak lagi sekadar tim kecil yang kebetulan punya pemain besar, mereka mulai dilihat sebagai proyek besar yang digerakkan oleh hati dan kerja keras. Dan semua itu bermula dari satu nama, Megawati Hangestri, si Megatron yang memilih jalan berbeda dari bintang lainnya, bukan datang untuk bergabung dengan kemewahan, tapi untuk membangunnya sendiri dari awal. Di tengah hiruk-pikuk media dan pro kontra yang melibatkan namanya, Megawati Hangestri justru menunjukkan sikap yang sangat tenang. Dalam wawancara pertamanya dengan media Turki sejak komentar Neslihan Demir merebak, Megatron menyampaikan jawaban yang sederhana namun bermakna. Saya tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang. Fokus saya adalah bekerja dan memberikan yang terbaik untuk klub ini, ujarnya dengan tenang dalam bahasa Inggris yang fasih. Wawancara tersebut dilakukan oleh salah satu media nasional Turki, Haberturkspor, di sela-sela latihan tertutup Manisa BBSK. Megawati hadir dengan balutan jaket training club, mengenakan hijab birunya yang kini sudah menjadi ciri khas, dan berbicara dengan nada rendah hati yang membuat pewawancara sempat terdiam sesaat. Orang bisa berkata apa saja, lanjutnya. Tapi yang bisa saya kendalikan hanya satu hal, kerja keras saya setiap hari di lapangan. Saya di sini bukan untuk mencari pengakuan. Saya di sini untuk belajar, berkembang, dan membantu tim ini mencapai sesuatu yang lebih besar. Sikapnya yang dewasa dan jauh dari drama langsung menuai pujian. Banyak media Turki yang menyoroti betapa Megawati tidak terjebak dalam balas-membalas komentar. Beberapa media menyebutnya sebagai pemain Asia dengan kekuatan diam, atau simbol keteguhan di tengah badai. Ketika ditanya kenapa memilih Manisa BBSK, Megawati menjawab dengan penuh keyakinan, saya ingin menjadi bagian dari sesuatu yang sedang tumbuh. Kadang, kamu bisa memilih tim yang sudah besar. Tapi membesarkan tim sendiri dari awal, itu tantangan yang jauh lebih bermakna bagi saya. Dalam wawancara yang sama, Megawati juga sempat ditanya apakah ia merasa kecewa dengan komentar Neslihan. Ia hanya tersenyum dan menjawab, saya menghormatinya. Dia legenda, dan saya yakin dia hanya ingin yang terbaik untuk dunia voli. Tapi pada akhirnya, kita semua punya jalan masing-masing. Reaksi bijak Megawati membuat netizen yang awalnya meremehkan pun mulai luluh. Banyak dari mereka yang mengunggah ulang video wawancara itu dengan caption penuh respek. Diamnya lebih tajam dari debat siapapun, tulis seorang pengguna X. Bahkan beberapa fans Fenerbahce dan Eza Cibasi pun ikut menyuarakan dukungan. Beberapa media mulai mengubah nada pemberitaannya. Yang semula mempertanyakan kepindahan Megawati, kini mulai melihat sisi inspiratif dari keputusan sang opposite speaker asal Indonesia. Dia datang ke Turki bukan hanya membawa bola, tapi juga nilai, tulis salah satu editorial di Cumhuriyet Spor. Pujian juga datang dari dalam negeri. Ex-rekan setim Megawati di Red Spark, MJ Phillips, mengunggah ulang potongan wawancara itu di Instagram story-nya, disertai kalimat "Touch the Mekino". Calm, sharp, powerful. Para fans Felix pun turut mengenang ketenangan Megawati saat dulu menghadapi tekanan di Korea Selatan. Bahkan, pelatih kepala Timnas Voli Indonesia, Alim Suseno,
dalam wawancara terpisah di tanah air mengatakan bahwa Megawati memang selalu punya karakter, dingin di luar, panas di dalam. Dia anak yang sangat pendiam, tapi punya semangat dan tekad luar biasa. Saya tidak khawatir sedikit pun melihat dia diserang secara opini. Karena saya tahu dia akan jawab semua itu di lapangan. Rekaman latihan tertutup Manisa BBSK pun menjadi viral setelah beberapa jurnalis yang mendapat akses membocorkan cuplikan Megawati melakukan spike dengan keras dalam sesi simulasi pertandingan. Dia menghantam bola seolah-olah sedang menjawab seluruh kritik dengan satu pukulan, tulis salah satu jurnalis olahraga di blog pribadinya. Kini, atmosfer mulai berubah. Dari yang awalnya penuh keraguan, kehadiran Megawati justru mulai membentuk narasi baru, narasi perjuangan, kesabaran, dan pembuktian. Satu hal menjadi jelas, Megawati tidak datang untuk mengangkat trofi sendirian. Ia datang untuk membuktikan bahwa tempat bukan yang menentukan pemain, tapi pemainlah yang bisa mengangkat tempat itu ke level yang lebih tinggi. Saat perdebatan seputar kelayakan Megawati Hangestri bermain di Manisa BBSK masih hangat di Turki, angin segar justru datang dari seberang benua. Dunia voli Asia mulai bersuara. Para pemain, pelatih, hingga komentator dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Filipina menyampaikan dukungan terbuka untuk Megatron. Mereka tidak hanya membela, tapi juga mengangkat Megawati sebagai simbol kebangkitan atlet Asia di panggung Eropa. Di Korea Selatan, tempat Megawati bermain 2 musim terakhir, gelombang simpati mengalir deras. Beberapa mantan rekan setimnya di Daejeon Red Spark, seperti Lee Soyoung dan Lee Dahyeon, mengunggah pesan dukungan melalui Instagram Story. Dia adalah salah satu pemain paling berdedikasi yang pernah saya temui, tulis Lee Soyoung dalam unggahannya yang disertai foto kenangan mereka berdua. Tak hanya pemain, bahkan pelatih Red Spark musim lalu, Ko Hee-jin, memberikan pernyataan resmi dalam wawancara dengan The Spike Korea. Ia menyebut Megawati sebagai pemain dengan mentalitas kelas dunia. Jika Neslihan menganggap Megawati terlalu hebat untuk Manisa, itu justru berarti klub itu sekarang punya aset paling berharga, ujarnya tajam. Sementara itu, di Thailand, legenda voli Wilavan Aphinyapong menyampaikan pendapatnya lewat kanal YouTube pribadinya. Dalam bahasa Inggris, ia mengatakan, Megawati's move is not a downgrade. It's a revolution. It's showing the world that Asia has players who can lead, not just follow. Ucapannya mendapat respons positif dari ribuan penggemar voli Thailand. Dukungan juga datang dari Jepang. Seorang analis voli di NHK, Hiroshi Nakamura, menulis di Twitter bahwa kepindahan Megawati adalah bukti bahwa pemain Asia kini tak takut tantangan. Dulu, pemain Asia hanya berani masuk tim besar agar dilindungi sistem. Sekarang, mereka menciptakan sistem sendiri. Itu jauh lebih kuat. Di Indonesia sendiri, nama Megawati semakin dielu-elukan. Di berbagai daerah, komunitas voli mengadakan nonton bareng video latihannya bersama Manisa. Bahkan beberapa sekolah dan klub voli remaja membuat mural atau spanduk bertuliskan, Megatron bukan turun level, tapi naik tantangan. Media nasional seperti Bola Sport, CNN Indonesia, dan Kompas juga rutin mengangkat sisi inspiratif dari perjuangan Megawati. Mereka tak hanya menyoroti kontroversi komentar Neslihan, tapi juga mengangkat kisah perjalanan Megawati dari Banyuwangi hingga kini menjadi sorotan internasional. Salah satu tajuk utama berbunyi, dulu diremehkan di Korea, kini diragukan di Turki. Tapi Megawati selalu menjawab di lapangan. Bahkan, beberapa sponsor Indonesia seperti apparel olahraga lokal dan brand minuman mulai tertarik menjalin kerja sama dengan Megawati, menjadikan dukungan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mengarah pada penguatan citra brand olahraga nasional di luar negeri. Dunia voli Asia pun seolah satu suara, bahwa perjuangan Megawati di Turki adalah perjuangan seluruh pemain Asia yang ingin diakui karena kerja keras, bukan sekadar asal negara. Ia menjadi simbol bahwa kekuatan mental, konsistensi, dan komitmen bisa lebih penting daripada nama besar klub. Gelombang dukungan itu membuat Manisa BBSK tersadar bahwa mereka kini memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kontrak pemain asing biasa. Megawati bukan hanya atlet, tapi juga wajah dari harapan, perjuangan, dan kebanggaan seluruh Asia di Eropa. Menanggapi hal itu, pihak klub pun mulai merancang event khusus bertema Asian Night untuk laga kandang perdana mereka. Rencananya, event tersebut akan menampilkan budaya Asia, termasuk pertunjukan musik tradisional Indonesia dan dekorasi bernuansa merah putih di arena pertandingan.
Kini, Megawati tidak lagi sendirian. Ia mungkin berada jauh dari tanah airnya, tapi kekuatan ratusan juta mata yang menatapnya dari Asia adalah energi tak kasat mata yang terus mengiringinya. Dan ia tahu, perjuangannya kali ini tak hanya untuk Manisa, tapi untuk semua pemain Asia yang ingin dunia percaya pada mereka. Sorotan terhadap Megawati Hangestri yang semula dipenuhi kontroversi, perlahan berubah menjadi atensi positif bagi klubnya, Manisa BBSK. Tak disangka, klub kasta kedua Liga Voli Turki itu kini menjelma menjadi salah satu tim yang paling banyak diperbincangkan di jagat voli internasional. Dari yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan lokal, nama Manisa mulai merambah ke media olahraga dunia. Salah satu media voli ternama asal Italia, Volleyball.it, menurunkan laporan khusus berjudul, Manisa BBSK dan Megawati, kolaborasi kecil yang menggemparkan dunia. Dalam tulisan itu, disebutkan bahwa efek Megawati bukan hanya mendongkrak daya tarik tim, tetapi juga mengubah persepsi orang terhadap klub-klub kecil. Ini seperti Napoli saat pertama kali kedatangan Maradona, tulis jurnalisnya. Selain dari segi pemberitaan, akun media sosial resmi Manisa BBSK mengalami lonjakan pengikut secara drastis. Dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah Megawati diumumkan sebagai pemain baru, follower Instagram klub bertambah lebih dari 150.000. Interaksi di setiap unggahan naik hingga 800%, terutama pada konten yang menampilkan Megatron. Kondisi ini disambut gembira oleh manajemen klub. Mereka tidak menyangka efek Megawati begitu cepat dan kuat. Awalnya kami berpikir ini akan jadi investasi jangka menengah. Tapi ternyata, gaungnya terasa dalam hitungan hari, ujar Direktur Komersial klub, Aslihan Duman, dalam sesi wawancara dengan Anadolu Agency. Tak hanya dari sisi digital, nilai komersial Manisa BBSK ikut melonjak. Beberapa sponsor yang sebelumnya enggan menjalin kerjasama, kini justru aktif mendekati klub. Sebuah merek hijab olahraga internasional bahkan disebut siap menjalin kontrak khusus dengan Megawati, sekaligus menjadi apparel resmi klub untuk musim depan. Fenomena ini membuat banyak pengamat olahraga di Turki mulai meninjau ulang cara pandang mereka terhadap klub kecil. Dalam diskusi panel di TV Sports, salah satu analis menyebut bahwa klub seperti Manisa bisa jadi pelopor era baru, era di mana popularitas tidak lagi hanya dimonopoli klub elit, tapi bisa dimiliki siapapun yang punya visi. Sebagai dampaknya, tiket laga kandang Manisa BBSK musim ini hampir seluruhnya terjual habis dalam sistem prapenjualan. Bahkan, beberapa pertandingan mereka yang belum dijadwalkan siaran langsung pun kini diminta oleh stasiun televisi untuk ditayangkan. Klub yang sebelumnya tak pernah masuk tayangan nasional, kini justru diperebutkan hak siarnya. Kehadiran Megawati juga menarik minat penggemar voli dari luar Turki untuk mengikuti perkembangan klub. Beberapa akun fanbase voli dari Filipina, Jepang, hingga Brasil mulai rutin mengunggah update Manisa. Tagar-tagar Megawati Efek dan tagar Manisarise sempat trending di Twitter Asia Tenggara dan Timur Tengah. Melihat lonjakan minat tersebut, Federasi Voli Turki (TVF) mulai melirik potensi Manisa sebagai alat promosi internasional. Dalam pernyataan terbarunya, Ketua TVF menyebut bahwa langkah Megawati bisa memperluas pasar voli Turki ke Asia Tenggara. Kita harus berpikir global, pemain seperti Megawati bisa membuka pintu-pintu baru, ujarnya. Tak ayal, efek Megawati turut mengubah dinamika kompetisi di Liga Kasta Kedua. Klub-klub lain mulai melirik pemain asing berkualitas dari Asia, mencoba mereplikasi apa yang dilakukan Manisa. Beberapa tim bahkan mengirim utusan untuk memantau pemain-pemain muda dari Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Namun, di balik semua perhatian dan ekspektasi yang terus meningkat, Megawati tetap tampil sederhana. Saat diwawancara mengenai popularitas klub yang melonjak, ia hanya berkata, "Saya senang jika ini bisa membawa dampak baik untuk klub. Tapi buat saya pribadi, fokus saya tetap latihan dan pertandingan." Kini, Manisa BBSK bukan lagi klub yang hanya diperhatikan karena komentar pedas Neslihan. Mereka menjelma menjadi simbol transformasi, pembuktian, dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Semua mata mulai percaya bahwa sesuatu yang besar memang sedang dibangun dari kota kecil bernama Manisa. Sorotan dunia terhadap Manisa BBSK dan Megawati Hangestri akhirnya mencapai puncaknya ketika Federasi Bola Voli Internasional (FIVB) memasukkan nama Megawati sebagai salah satu kandidat duta Asia untuk program promosi voli dunia. Nama Megawati bersanding dengan bintang-bintang besar lainnya,
menandakan pengakuan internasional terhadap kontribusinya, meski saat itu ia belum resmi memainkan satu pertandingan pun untuk Manisa. Kabar itu menjadi semacam tamparan telak bagi mereka yang dulu meremehkan keputusan Megawati bergabung dengan Manisa BBSK. Salah satunya adalah Neslihan Demir, legenda voli Turki yang sebelumnya menyebut Megawati tidak pantas bermain di klub kecil. Dalam salah satu siaran talkshow olahraga, Neslihan akhirnya buka suara. "Saya tak menyangka efeknya sebesar ini. Saya akui, saya keliru," ucapnya, disambut tepuk tangan penonton studio. Permintaan maaf terbuka dari Neslihan membuat publik Turki dan Asia Tenggara memberi apresiasi besar. Sikap megahnya menerima kenyataan dan berani mengoreksi diri dianggap sebagai langkah dewasa dalam dunia olahraga. Bahkan, Megawati sendiri menanggapi dengan elegan, "Semua orang bisa salah menilai, yang penting adalah bagaimana kita sama-sama saling belajar." Dengan mulai mendekatnya musim kompetisi resmi, persiapan Manisa BBSK makin intens. Pelatih kepala mereka, Burak Gultekin, menyatakan dalam konferensi pers bahwa Megawati bukan hanya akan menjadi ujung tombak, tetapi juga duta filosofi bermain klub. "Kami bukan lagi klub yang bermain untuk bertahan. Kami akan menyerang, dan Megawati adalah porosnya," katanya. Media-media besar Turki pun mulai mengubah narasi pemberitaannya. Jika dahulu nada sarkastis mewarnai berita tentang Manisa, kini nada penuh harapan dan optimisme menjadi lebih dominan. Artikel di Fanatik menuliskan, "Manisa bukan hanya sekadar klub promosi. Mereka kini membawa harapan untuk reformasi kompetisi voli di Turki." Pihak pemerintah lokal Manisa bahkan ikut memberikan dukungan penuh. Stadion voli direnovasi, fasilitas latihan ditingkatkan, dan pemerintah daerah mengeluarkan program beasiswa olahraga dengan nama Megatron Scholarship untuk anak-anak perempuan yang ingin menjadi atlet voli masa depan. Nama Megawati resmi dijadikan simbol pembuka era baru di kota itu. Sementara itu, Megawati tetap menunjukkan konsistensinya dalam latihan. Setiap hari, ia datang paling awal dan pulang paling akhir. Rekan setimnya mengakui bahwa kehadiran Megawati memberi energi positif dan standar profesional yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. "Kami jadi lebih disiplin, lebih semangat. Dia seperti cahaya buat kami," kata Elif, salah satu pemain lokal. Tidak hanya para pemain, para pelatih muda di Akademi Manisa pun kini menjadikan Megawati sebagai contoh dalam pelatihan teknik dan etos kerja. Bahkan, beberapa sekolah di Turki mulai memasukkan nama Megawati dalam bahan studi tentang olahraga lintas budaya dan pengaruhnya terhadap sosial media serta ekonomi klub. Dampak ekonomi yang dibawa Megawati juga sangat terasa. Merchandising klub melonjak tajam. Jersey dengan nama Megawati Tanda Pagar 12 menjadi produk terlaris sepanjang sejarah Manisa BBSK. Bahkan, banyak yang mengoleksi hanya untuk alasan simbolis, bukan semata penggemar voli, tapi penggemar perubahan. Dari Indonesia, dukungan terhadap Megawati tak pernah surut. Pemerintah melalui Kemenpora mengirimkan ucapan resmi kepada pemerintah Turki, mengapresiasi perlakuan baik mereka terhadap atlet Indonesia. Ini menjadi momentum diplomatik kecil namun penting, menandai hubungan dua negara yang menguat lewat jalur olahraga. Megawati sendiri menyadari bahwa posisinya saat ini bukan hanya sekadar pevoli biasa. Ia telah menjadi simbol harapan, perubahan, dan kebangkitan. Dalam salah satu unggahannya, ia menulis, "Dulu saya hanya ingin bermain dengan sungguh-sungguh. Tapi sekarang, saya sadar bahwa tanggung jawab saya lebih dari sekadar mencetak poin." Cerita Megawati bersama Manisa BBSK masih akan terus berlanjut. Tapi satu hal yang pasti, langkah beraninya telah membuka jalan baru, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk klub kecil, negara asalnya, dan generasi muda yang bermimpi besar. Ia tak sekadar pindah klub, ia telah mengubah arah sejarah sebuah tim dan memicu revolusi diam-diam di dunia voli Turki.